Salam, syukur pada Allah yang telah memanggil kita dalam ibadah hari ini. Dengarkanlah, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Hari lepas hari, pemeliharaan demi pemeliharaan, berkat-berkat yang Kau curahkan bagi kami selama 1 pekan ini. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang telah Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami sadar ketika kami hadir di tempat ini, kami beribadah kepadamu, ada dosa yang mungkin tersimpan di dalam hati kami, pikiran kami, yang terjadi dalam hidup kami. Kami memohon belas kasihan daripadamu, Tuhan Yesus, yang kiranya menjamah setiap kami, mengampuni, menyucikan kami, agar kami menjadi orang-orang yang tahir di hadapan-Mu. Kami dilayakkan untuk berdiri di hadapan-Mu, menaikkan segala puji penyembahan kami. Dan kiranya segala puji penyembahan kami menjadi suatu ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terimalah segala puji sembah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan semuanya itu ke hadapan-Mu. Amin. Mari kita naikkan syukur dan pujian kita hanya kepada Allah dengan lagu ini. Kunaikan syukur padamu Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Naikkan syukur
Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari persiapkan hati pikiran kita di hadapan Allah untuk mendengar perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan dengan pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban.
Tuhanku, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Kami meminta belas kasihan-Mu dan kami meminta anugerah ke hadapan Engkau, Bapa yang murah hati itu Tuhan, karena kami menyadari siapa kami di hadapan Engkau, bahwa kami hanya pengemis, yang hanya bisa datang mengemis, meminta dan berseru ke hadapan Engkau Tuhan. Dan kami tahu ketika Engkau tidak memberikan, maka kami pulang dengan tangan hampa, kami pulang dengan kesia-siaan. Tetapi ketika Engkau memberi, kami mendapat, kami dipenuhi Tuhan. Karena itu kami meminta kepada Engkau, Bapa yang murah hati itu, Engkau beri kepada kami belas kasihan untuk supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan diberitakan ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa hati kami keras, kami seringkali keras kepala, kami seringkali sulit diajar, kami terlalu berpegang kepada keyakinan, kepada diri kami sendiri. Karena itu Tuhan tolong taklukkanlah hati kami, berikan kepada kami kerendahan hati, untuk kami mau rela dengan rendah hati menerima firman Tuhan yang akan disampaikan ini Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami. Iblis juga akan bekerja dengan berbagai cara. Karena itu kami mohon kiranya si jahat jangan mengambil bagian di tempat ini, sehingga ia tidak bisa mengalihkan fokus dan perhatian konsentrasi kami, sehingga pada akhirnya kami memikirkan hal-hal lain. Kami mohon Engkau atur fokus pikiran hati kami untuk tertuju hanya kepada firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami meminta belas kasihan-Mu, kami meminta anugerah-Mu. Hamba-Mu yang berkhotbah juga adalah orang yang paling berdosa dan paling tidak layak untuk berbicara di sini. Karena itu hamba-Mu memohon kasih karunia-Mu, darah-Mu yang kudus dan suci ini menguduskan dan membebaskan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami berdoa, kami percaya, kami berharap. Amin. Yohanes 14 ayat 1-6. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Ini perkataan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat,
Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kata-kata Yesus yang terakhir kali kepada para murid. Karena setelah ini Tuhan Yesus sudah akan pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa dan kemudian dia akan ditangkap di sana oleh Yudas Iskariot yang memimpin dan pasukan-pasukan. Dia akan ditangkap untuk diadili dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Maka ini adalah saat-saat terakhir Tuhan Yesus berbicara kepada para murid. Dan mungkin bahwa para murid sudah mulai ada feeling atau mereka sudah mulai sedikit-sedikit mengerti bahwa guru mereka Tuhan Yesus yang selama ini, selama 3,5 tahun, ada bersama-sama dengan mereka. Karena mereka kan selama ini selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidur sama-sama, Tuhan Yesus pergi kemana mereka selalu ikut. Mereka selalu bersama dengan guru mereka yang mengasihi mereka, yang mencintai mereka. Tetapi sekarang ternyata gurunya itu bilang bahwa saya akan pergi begitu. Dan tentunya mereka merasa takut, mereka merasa gelisah, mereka merasa apa ya? Mereka merasa gentar gitu. Karena yang pada saat itu mereka merasakan adalah mereka merasakan ditinggalkan orang yang satu-satunya menjadi alasan untuk mereka masih hidup. Mereka merasa ditinggalkan setinggal-tinggalnya. Mereka merasa sendiri. Terhadap mereka yang merasa ditinggalkan, terhadap mereka yang akan merasa sepi, terhadap mereka yang gentar dan cemas, itu Tuhan bilang di ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. John Calvin ya berkata bahwa Kristus menginginkan untuk kita, murid-muridnya, tetap berani pada waktu berpikir bahwa segala sesuatu ada dalam kekacauan yang besar. Pada waktu itu murid-murid sebenarnya belum terlalu mengerti. Tuhan Yesus ini pergi ini untuk apa sih? Kalau kita sudah mengerti, oh Tuhan Yesus pergi untuk disalib, untuk penebusan dosa. Tapi murid-murid mereka belum mengerti hal itu. Sehingga ketika Tuhan Tuhan Yesus bilang bahwa saya akan pergi, mereka tidak mengerti. Mereka seolah-olah berada di dalam sebuah lorong yang gelap dan mereka tidak tahu ujungnya itu di mana. Bahkan mereka tidak tahu apakah di ujung lorong itu ada cahaya atau tidak. Keadaan sepertinya kelam, keadaan sepertinya porak-poranda, keadaan sepertinya tidak jelas. Ini mau bagaimana, ini mau bagaimana, ini mau bagaimana. Itulah yang sering dihadapi oleh para murid. Seseorang berkata seperti ini ya, dia bilang bahwa sebentar lagi hidup daripada para murid Kristus ini akan runtuh. Dunia mereka akan runtuh dalam kekacauan di sekitar mereka. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, hanya ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu kita secara ngotot terus-menerus beriman dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, pada saat keadaan porak-poranda, bahkan kita tidak tahu ya apakah penderitaan ini ada manfaatnya, apakah penderitaan ini membentuk saya, apakah penderitaan ini ada guna. Saat kita tidak mengerti segala sesuatu, di sini dikatakan satu hal yang harus kita lakukan. Secara keras kepala, terus-menerus percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, jika pada saat yang paling gelap kita percaya bahwa bagaimanapun juga ada suatu tujuan atau rencana dalam hidup dan bahwa tujuan atau rencana itu adalah kasih, maka hal-hal yang tidak tertahankan menjadi tertahankan. Bahkan dalam kegelapan ada cahaya kecil yang redup. Ketika kita berani percaya bahwa segala hal diizinkan Allah untuk terjadi kepada kita, bahkan segala penderitaan kita, segala keputusasaan kita, diizinkan Allah untuk terjadi kepada kita karena kasih-Nya, maka penderitaan seberat apapun menjadi tertanggungkan. Dan di ujung sana kita melihat setitik cahaya pengharapan. Ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara, ini Yesus berkata bahwa aku akan pergi tetapi aku akan menyediakan tempat bagi kalian. Maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya adalah lebih baik untuk Tuhan Yesus pergi. Untuk apa? Untuk sediakan tempat bagi kita. Kemudian ayat yang ketiga ya,
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kristus bilang ya, ketika aku sudah sediakan tempat bagi kamu di sana, aku akan datang kembali dan membawa kamu semua ke tempatku. Ini sesuatu yang ajaib ya Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata Tuhan kita tidak hanya puas dengan kasih kepada kita tempat di sana, tetapi Tuhan kita akan menjemput kita untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan kita di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, sorga, ini kan Tuhan Yesus berkata dia akan pergi ke sorga sediakan tempat bagi kita. Maka itu berarti Bapak Ibu Saudara, sorga itu bukanlah terutama tentang tempat. Sekali lagi ya, sorga bukan terutama tentang tempat. Seringkali kalau gambaran kita tentang sorga itu apa? Bercahaya, terus ada lantai-lantainya dari emas, temboknya dari permata, dan lain-lain sebagainya. Oke, itu betul. Tetapi yang terutama dalam sorga itu adalah persekutuan kita antara kita dan Tuhan. Itu yang paling penting. Karena Tuhan Yesus bilang, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang Allah cari, yang Allah kejar adalah persekutuan dengan kita sebagai anak-anaknya. Maka kita boleh renungkan Bapak Ibu Saudara. Misalnya ketika kita berdoa begitu, tujuannya itu apa? Apakah supaya berkat mengalir lancar, supaya saya jangan kena musibah, terus apa lagi? Supaya keinginan-keinginan saya dikabulkan. Nah, apakah itu tujuannya? Tujuan yang Allah cari adalah supaya untuk bisa bersekutu dengan kita. Makanya ketika kalau dalam doa, tujuan utama kita bukan bersekutu dengan Allah, maka sebenarnya kita sedang memperalat Allah demi keinginan-keinginan kita yang egois. Atau misalnya dalam apa lagi ya, ketika kita baca Alkitab, begitu kita baca Alkitab itu supaya apa sih, untuk apa sih? Jangan sampai karena kita pikir ya sudahlah saya orang Kristen ya baca Alkitab lah ya, masa orang Kristen tidak baca Alkitab, itu kan bagaimana begitu. Seberapa ya kita merenungkan bahwa ketika kita baca Alkitab itu sebenarnya tujuan terutamanya adalah untuk bersekutu dengan Allah itu. Seberapa kita yang masih merenungkan hal itu. Atau bahkan sekarang jangan sampai baca Alkitab itu sudah jadi beban bagi kita. Dimana kalau kita baca Alkitab, kita bilang, aduh harus baca Alkitab lagi, harus tugas lagi. Dan ketika kita lagi baca Alkitab, begitu ketika sudah mau selesai, kita semakin senang. Oh, tugas hari ini sudah selesai, saya bisa lakukan kerjaan saya. Begitu, Bapak Ibu Saudara. Betapa kita egois ya Bapak Ibu Saudara, betapa kita memperalat Allah, memakai Allah demi agenda kita, demi tujuan kita, demi kepentingan kita. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Di sini Bapak Ibu Saudara, Thomas berkata secara jujur ya bahwa Thomas bilang, Tuhan, kami kan tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami bisa tahu jalan ke situ? Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata ketidakmengertian Thomas di sini diresponi oleh Tuhan dengan, bisa kita katakan diresponi oleh Tuhan dengan lembut Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak menghardik Thomas dan bilang, Thomas kamu ini bodoh sekali. Masa itu saja tidak mengerti? Tidak. Tapi Tuhan Yesus tetap menjawab Thomas yang bertanya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita pun juga mestinya punya keberaniannya untuk datang ke hadapan Allah dan bertanya kepada Allah. Tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu ragu. Kita boleh yakin bahwa jika kita adalah anak Allah dan ketika kita bimbang, ketika kita ragu, ketika kita tidak mengerti, kita boleh datang dan bertanya kepada Allah. Bukankah Alkitab sendiri berjanji ya, siapa yang mencari Allah akan menemukan dirinya. Kemudian jawaban Yesus di ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada cerita lain. Kita hari ini ya Bapak Ibu Saudara, pemikiran modern kita itu kita berpikir bahwa agama A ini sampai ke
surga. Agama B ini juga sampai ke surga, agama C ini juga sampai ke surga, agama D ini juga sampai ke surga. Pada akhirnya semua tujuan akhir di surga, hanya saja jalan kita itu berbeda-beda. Sayangnya itu bukan cara pikir Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak ajar seperti itu. Tuhan Yesus jelas-jelas bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita juga mungkin sering bertanya ya, oh kalau begitu bagaimana ya nasib orang-orang di agama lain gitu yang padahal mereka hidupnya baik sekali, sabar, memberi sedekah, kasih ini, kasih itu. Bagaimana nasib orang-orang yang begitu baik itu, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Masa sih Tuhan akan buang mereka ke neraka? Itu pikiran iblis, Bapak Ibu Saudara. Itu pikiran iblis. Iblis coba kasih masuk di dalam pikiran kita berbagai-bagai pikiran duniawi. Iblis coba memperdaya kita dengan pikiran bahwa kayaknya semua agama sama-sama menyelamatkan deh kayaknya. Iblis coba merasuki pikiran kita dengan berbagai-bagai ajaran dan dia pakai berbagai-bagai orang untuk kasih tahu bahwa ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Tuhan Yesus di sini jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seseorang bilang begini ya, kita adalah orang berdosa dan hanya oleh jasa Kristus kita bisa diampuni. Allah telah menetapkan Kristus sebagai pengantara dan telah menentukan bahwa semua berkat akan turun kepada dunia ini melalui Kristus. John Calvin berkata, karena itu semua ajaran Kristen pada waktu dipisahkan dari Kristus bukan hanya sia-sia dan kacau, tetapi juga gila, bersifat penipu dan palsu. Apapun ajaran Kristen yang kita pisahkan dari Kristus, itu gila, itu penipu dan itu palsu. Charles Spurgeon berkata, tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali melalui Kristus. Mereka yang berkata bahwa kita dapat pergi ke sorga tanpa seorang pengantara yaitu Kristus, tidak tahu apa yang mereka katakan, atau mereka mengatakan sesuatu yang salah. Tidak ada tindakan mendekat kepada Allah Bapa yang bisa diterima kecuali hanya oleh Yesus Kristus Sang Anak. Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau begitu adalah tindakan kasih kita yang paling besar yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang belum percaya Kristus. Itu adalah kita cerita mereka tentang Kristus, kita injili mereka, dan kita doakan mereka agar supaya mereka bisa terima Kristus. Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu Saudara punya kayak saudara atau orang tua atau kenalan atau sahabat yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kalau dia keadaan terus-menerus seperti itu, ketika dia mati dia akan pergi ke neraka. Tidak ada jalan lain. Karena itu ya tindakan kasih kita yang terbesar yang kita bisa berikan kepada dia adalah ceritakan Injili dia tentang Kristus dan doakan dia agar supaya dia mau terima. Tetapi ini yang seringkali ya Bapak Ibu Saudara, iblis coba apa ya? Iblis coba pengaruhi kita, iblis coba buat kita malas, iblis coba buat kita takut dan enggan menceritakan tentang Kristus. Iblis buat kita malu, begitu nanti kesannya apa ya? Aneh gitu, freak begitu ketika kita bicara tentang Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya kenalan-kenalan kita, orang-orang kita itu sampai mati mereka tidak pernah dengar Kristus. Dan hasilnya apa? Iblis menang, mereka binasa dalam neraka, menderita selama-lamanya. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Terakhir ya Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kata-kata yang sangat indah ya. Dia bilang begini ya. You call me the way but you do not follow me. Engkau menyebutku jalan tetapi engkau tidak mengikutiku. You call me the teacher but you do not listen to me. Engkau menyebutku guru tetapi engkau tidak mendengarkanku. You call me the Lord but you do not serve me. Engkau menyebutku Tuhan, tetapi engkau tidak melayaniku. You call me the truth, but you do not believe in me. Engkau menyebutku kebenaran, tetapi engkau tidak percaya kepadaku. Do not be surprised if one day I don't know you. Janganlah terkejut jika suatu hari nanti aku tidak kenal kamu. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa.
Tuhan, hamba-Mu hanya bisa berbicara sampai sini Tuhan, tetapi hamba-Mu memohon Roh Kudus yang terus-menerus berbicara di dalam hati setiap kami, melembutkan kami untuk kami mau, rela, siap menerima kebenaran firman, diterima, dikoreksi, diajar oleh firman Tuhan ini. Kami menyadari kami keras kepala, kami menyadari kami sulit diajar, kami menyadari kami sulit dibentuk. Karena itu kami meminta belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, Engkau pelan-pelan didik, ajari kami, bina kami, pimpin kami melalui firman-Mu, dan tundukkanlah hati kami untuk kami boleh taat kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami berdoa. Amin. Segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama